Baik Bapak Ibu Guru, kita akan lanjutkan yaitu materi tryout pedagogik. Selamat mengikuti. Soal yang pertama, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Vertikal, B. Logis, C. Konvergen, D. Divergen. Silakan Bapak Ibu berpikir, dan selanjutnya silakan Bapak Ibu menjawab. Jawabannya adalah divergen. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, B. Pemetaan KD muatan pelajaran, C. Menyusun bank soal, D. Menyusun instrumen penilaian. Silakan Bapak Ibu menjawab. Jawabannya adalah ini yang bukan ya. A. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Soal selanjutnya, definisi penilaian adalah A. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. B. Menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. C. Kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. D. Prosedur dan yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Silakan Bapak Ibu menjawab definisi penilaian. Jawaban yang tepat adalah D. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang ada digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar merupakan pengertian dari A. Assessment as learning, B. Assessment of learning, C. Assessment for learning, D. Assessment to learning. Jika Bapak Ibu tidak men-skip video ini, Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban yang benar. S of for to. Jawabannya adalah assessment as learning. Soal berikutnya, Bapak Ibu, perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab, 2. Kerjasama, 3. Menghargai, 4. Mandiri, 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah, Bapak Ibu di sini membutuhkan 3 jawaban secara urut. Silakan dipilih. Ya, jawabannya adalah yang D. Tanggung jawab, kerjasama, menghargai. Soal selanjutnya, penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar merupakan pengertian dari A. Assessment as learning, B. Assessment to learning, C. Assessment of learning, D. Assessment for learning. Silakan Bapak Ibu berpikir. Ya, jawabannya adalah A. Assessment as learning. Soal berikutnya, perhatikan aspek sikap berikut. 1. Percaya diri, 2. Runtut, 3. Santun, 4. Kerjasama, 5. Berbahasa Indonesia.
kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah, silahkan dipilih Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu, percaya diri, runtut, santun. Ya, soal berikutnya. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Ya, yang mana Bapak Ibu? A, B, C, atau D? Silakan Bapak Ibu berpikir. Ya, jika Bapak Ibu tidak skip, jawaban yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas dan observasi guru. Selanjutnya soal ke-9 Bapak Ibu. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban dengan ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar atau salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan pahaman tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identitas masalah, C. Memperkirakan tindakan, D. Identitas kasus. Silakan Bapak Ibu berpikir. Ya, silakan Bapak Ibu menjawab. Jawaban yang benar adalah dari identifikasi Pak Ahmad adalah B Bapak Ibu, identifikasi masalah. Soal selanjutnya Bapak Ibu. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali A. Sahih, B. Subjektif, C. Terbuka, D. Adil. Ini yang bukan Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah B. Subjektif. Jadi dalam menilai tidak boleh subjektif. Soal selanjutnya Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan indikator, B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, C. Menentukan spesifikasi instrumen, D. Menentukan skala pengukuran. Yang mana Bapak Ibu? Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam perencanaan sikap, apakah A, B, C, atau D? Ya Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Ya, soal selanjutnya ini mengulang Bapak Ibu. Perhatikan aspek sikap berikut: 1. Tanggung jawab, 2. Kerjasama, 3. Menghargai, 4. Mandiri, 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah yang mana Bapak Ibu? Ini tadi sudah ada di awal video ini. Silakan Bapak Ibu menjawab. Ya, jangan sampai keliru ya, karena ini mengulang. Jawabannya adalah yang A. 1, 2, dan 3. Tanggung jawab, kerjasama, menghargai. Ya Bapak Ibu, mungkin itu tryout P3K CPNS Pedagogik. Semoga Bapak Ibu sukses, sehat selalu, dan bisa menggapai cita-cita di tahun 2021 ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.